Begini saja Bang, Iya, Abang punya guru. saya punya guru. Nah, selama ini tidak pernah ketemu dia. Saya bertemu dengan guru saya. Ya, bagaimana dengan pernyataan Abang tadi bahwa Lukas adalah murid Yesus tapi tidak pernah ketemu Yesus? Ya, karena memang tidak ada dasar pijakannya kita mengatakan Lukas pernah bertemu. Nah, sekarang apa yang Anda bisa sajikan ke saya untuk membuktikan Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Ayo. 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 Begini saya tanya. Kalau cuman kata begini, yaitu perbincangan orang di pangkalan ojek. Ini kita berbicara mengenai agama, berarti berbicara mengenai keyakinan. Salah keyakinan, neraka tempatnya. Oleh karena itulah ketika saudara saya ini mengatakan bahwasanya Lukas bertemu dengan Yesus, mana sajian yang bisa saya pelajari kemudian? Di mana berita itu bisa saya temukan? Apakah di Bible atau di surat kabar lainnya? Silakan. Begini saya Bang, saya sebenarnya tidak mau berdebat. Ini bukan debat Bang, ini diskusi aja. Kenapa saya percaya ajaran agama Kristen? Karena dia mengajarkan tentang kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Apalagi? Ada lagi yang lebih hebat dari itu, yang tidak dimiliki oleh agama lain? Ya, terus dari lahir saya sudah diajarkan dengan ajaran itu. Terus? Saya rasa tidak ada yang salah dari ajaran agama Kristen. Oke. Boleh tidak saudara menunjukkan kepada saya ada ajaran di Kristen yang dianggap ajaran kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain? Karena gini, Kristen itu memiliki catatan gelap. Dalam perjalanan sejarah anak keturunan Adam, agama Kristen kemana-mana pasti diajarkan melalui penjajahan atau perampasan hak terhadap milik orang lain. Itu yang terjadi. Bahkan Yerusalem tidak lolos dari keganasan daripada Katolik. Nah, sekarang tolong tunjukkan wilayah mana di atas muka bumi ini yang tidak pernah dijajah oleh orang-orang yang beragama Kristen. Silakan. Benar, itu sejarah perjanjian lama. Enggak, jangan perjanjian lama Bang. Kristennya, Katoliknya. Tunjukkan negara yang tidak pernah, bagian bumi yang tidak pernah dijajah oleh Katolik Kristen. Begini Pak. Dari tadi begini terus saudaraku ini. Memang ada negara namanya begini. Kristen tidak semuanya orang benar. Sama dengan Islam juga tidak semuanya orang benar. Masing-masing orang punya perilaku dan perbuatannya sendiri-sendiri. Ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang baik. Itu betul Bang, itu betul. Tapi masalahnya kalau agama yang mengajarkan kemudian membunuh, merampas. Nah, contoh sederhana. Kalau Kristen itu Anda pilih karena Kristen itu ajaran kasih. Kristen itu berani ngomong kayak begini, seperti abang saya ini, itu nanti di abad ke-20. Karena mereka sudah puas melakukan pembunuhan, pembantaian, perampasan, perampokan, penjajahan di atas muka bumi. Setelah mereka mendapatkan segala sesuatu dan tidak ada lagi wilayah yang bisa mereka jajah, barulah kemudian Kristen itu diajarkan, disampaikan dengan cara baik-baik. Sebelumnya tidak. Nah, sekarang kita berbicara oknum. Oknum oke. Anda saudara saya, saudara angkat saya, adik angkat saya Kristen. Tetapi bukan oknumnya, tapi memang pondasinya yaitu agamanya. Agamanya memang yang kurang ajar. Contoh misalnya, kita cari benang merah di Islam dan juga di agama saudara. Satu-satunya agama yang punya simbol perdamaian itu hanya Islam. Karena namanya memang Islam, damai sejahtera. Nah, didukung oleh dalil Al-Quran. Man qatala nafsan
bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalun nas jami'a. Barang siapa yang membunuh, kata Allah, satu manusia saja di atas muka bumi ini, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Itu di dalam Al-Quran. Wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'a. Dan barang siapa kemudian yang memberi kehidupan, menolong, membantu kehidupan satu orang manusia saja, maka dia seolah-olah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ada enggak dalil seperti ini di dalam kitab saudara? Setahu saya yang mana? Manusia seperti dirimu Itu sendiri. tidak ada artinya, Bang. Karena sebelum itu muncul, diawali dengan firman, bunuhlah apapun yang bernapas yang kau temui. Jadi nggak ada artinya kasihilah. Awalnya perintah membunuhnya itu luar biasa. Coba yang digunakan oleh 10 hukum Tuhan, abang pernah Ya. baca? Pasti, Jangan membunuh, jangan pasti, berzina, jangan itu pasti, mencuri. itu pasti, itu pasti. Terus Tapi pada dasarnya kemudian begini bang. lebih banyak perintah membunuh daripada perintah seperti itu. Jangan kau membunuh. Itu kan hanya 10 perintah. Jangan kau membunuh. Membunuh yang mana? Sementara dalil yang lain, ya, bunuhlah semua apa yang bernapas. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bahkan sadisnya misalnya dalam Bilangan 31, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan lagi. Ini ajaran kasih. Setelah puas melampiaskan syahwat, membunuh, merampok, menjara, membuat orang lain, bangsa lain menderita, dikebiri, dikepung, dibunuh, dibakar, dihabiskan, bahkan perintah membuat tempat pembantaian anak-anak. Habis itu kemudian sudah cuci tangan, kasihilah gitu. Karena sudah puas, tak ada lagi kemudian yang dijajah. Sedangkan Belum masih itu lanjut membunuh Tuhan. ya, bahkan sampai kepada dealnya membunuh Tuhan sendiri. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ajaran ini dikatakan sebagai ajaran kasih, tidak bisa kemudian fakta Belanda masuk ke Indonesia, mereka mempraktikkan Ulangan 10 nomor 20. Apabila kamu mendekati sebuah kota yang ingin kau jajah, ingin kau rampas semuanya, ajaklah kemudian orang-orang yang ada di sana berdamai denganmu. Dan kalau dia menerima perdamaian, jadikanlah mereka budak-budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi bagimu. Dan kalau mereka tidak mau berdamai denganmu, bunuhlah. Itu yang dilakukan oleh Belanda masuk ke Nusantara ini. Habis itu diperhatikan, baru muncul Kristen-Kristen pengikut ajaran yang diwariskan penjajah dengan mengatakan apa? Kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu. Iya, karena kalian minoritas. Coba kalau kalian mayoritas, kalian akan kembali mempraktikkan keganasan dalil-dalil yang ada dalam Bible, saudara. Jangankan manusia, Tuhan aja kalian bunuh. Bang, tadi bilangan berapa? Abang bilang bilangan 10 ayat berapa, Bang? Bilangan 31, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Bilangan 31 ayat berapa? Coba baca 17 atau 18. Harusnya Anda sudah tahu, tidak perlu lagi nanya. Kalau Anda masih bertanya begitu, berarti Anda tidak belajar Bible. Itu imani aja berarti. Anda belajar, Saya bicara bang. itu belajar. Orang beragama itu harus kuasai kitab. Kalau beragama tidak menguasai kitab, itu buta, itu taklid buta. Itu namanya orang tulul, orang sontoloyo. Beragama Kristen tapi tidak tahu Bibelnya sendiri, itu sontoloyo namanya. Itulah mental Anda. Oh bukan, saya dalam kebenaran itu saya tidak perlu bermanis-manis, Bang. Ajaran kasih, nggak perlu bermanis-manis. Kalau sesuatu yang sudah sesat, hak-hak harus ditegakkan. Sekarang begini bang, saya tanya. Apa? Dari tadi begini terus. Sejarah agamamu tidak pernah membunuh. Siapa bilang agama saya itu agama jihad? Tengoklah Belanda itu. Kalau agama saya bukan jihad, negara ini tidak merdeka. Tapi ingat, jihad itu beda dengan menjajah. Jihad itu ketika diperangi, tidak seperti kalian melempem, begitu datang penjajah kalian ikut sama penjajah.
tidak ikut sama pribumi. Itulah kalian, bunglon. Kenapa demikian? Karena kalian diajarin seperti itu. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Musuh itu yang mana? Setan. Setan aja kalian musuhi. Kalian kasihi. Apalagi kalau cuma majikan kayak Belanda. Gitu. Jadi kita tidak perlu bermanis-manis. Ini coba bilangan 31, 17, 18. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Nah, apa tuh? Tahu sejarah Nabi Nuh? Apa ini? Jangan ke Nabi Nuh. Kita tidak berbicara mengenai umatnya Nabi Nuh. Kita berbicara mengenai umatnya Paulus, sang pembunuh berdarah dingin. Kenapa lari dari Nabi Nuh? Lah kenapa lari Nabi Nuh? Emang kalian umatnya? Kan Kalian umatnya Nabi Nuh. Kalian ini umatnya Paulus, bukan umatnya Nabi Nuh. Maka jangan ceritakan Nabi Nuh. Ceritakan aja kemudian bahwa kalian itu pemegang kitab Septuaginta yang di dalamnya ada bilangan. Pantas ketika kemudian kalian mempraktekkan itu. Kenapa? Buktinya perpuluhan masih dipakai. Berarti pembunuhan, perintah membunuh di dalam Bible Perjanjian Lama masih bisa juga dipakai. Paulus kemudian mengajarkan membatalkan itu. Tapi perpuluhan tetap dipakai. Kenapa? Menguntungkan. Kalau tidak ada perpuluhan, Kristen udah gulung tikar dari dulu. Karena yang ngajarin kalian kasih itu cuman mulut pendeta. Kasih. Yesus sendiri mengajarkan apa? Bunuhlah siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai raja. Itu dalil. Terus siapa yang jalan minta-minta dengan kotak? Anda tidak jalankan karena kalian bukan umat Yesus. Kalian itu umatnya Paulus. Kotak di jalan-jalan. Apanya? Siapa yang suruh anak kecil jalan minta-minta dengan kotak di jalan-jalan? Tidak ada yang minta, tidak ada yang perintahkan. Dalam agama kami tidak diperintahkan minta-minta. Mana perintahnya, dalilnya? Itu dari masjid-masjid. Oh, tidak. Kami tidak pernah memerintahkan kemudian anak-anak kami menjadi pengemis. Kami mengajarkan saudara-saudara kami untuk berinfak dan bersedekah. Beda dengan perpuluhan, perampasan harta orang secara halus, secara haram, dan tidak ada kaidah halalnya dalam agama saudara. Tolong tunjukkan mana dalilnya perpuluhan untuk non-Yahudi, untuk bangsa non-Yahudi. Jalan minta-minta di rumah-rumah orang itu bukan penagih. Iya kan, tidak maksa. Anda dipaksa. Anda dipaksa seperti perpuluhan. Boleh nggak orang Kristen itu tidak bayar perpuluhan? Boleh nggak? Orang datang door to door itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang memiliki kesempatan untuk berinfak bersedekah, tapi tidak ada kesempatan. Mereka sibuk. Mereka disibukkan oleh rutinitas pekerjaan. Maka orang datang membantu dia untuk memberikan jalan untuk bersedekah berinfak. Sekarang perpuluhan itu apa? Mana dalilnya perpuluhan? Mana dalilnya perpuluhan di dalam Kristen? Tunjukkan kepada saya. Nih, mata saya kok cungkil kalau ada. Mana dalilnya perpuluhan? Ada. Ada. Hah? Kalau merampok jamaah ada dalilnya. Mau kutunjukkan? Itu yang jalan pakai kotak itu minta-minta. Menjalan pakai kotak itu tidak memaksakan. Anda coba lihat negara-negara yang mayoritas Kristen, bukan lagi menggunakan kotak, tapi merampok. Kalau tidak memaksakan itu tenang. Anda pernah dipaksa? Anda pernah dipaksa? Kayak pernah dirugikan aja. Emang kamu dirugikan? Dan Anda harus tahu bahwa apa yang Anda gunakan di negara ini itu adalah sumbangsi umat Islam. Ngerti ente? Jembatan yang Anda gunakan, jalan raya yang Anda gunakan, itu sumbangsi dari zakat umat Islam yang mayoritas di negara ini. Ngerti engkau? Uang haji, ya, uang umroh, zakatnya, lasisnya semua itu adalah dari umat Islam yang Anda pakai. PLN ini dari umat Islam yang bayar pajak terlalu besar. Ngerti? Kalau umat Islam berhenti membayar pajak, kalian itu makan kerikil. Paham? Jadi jangan sombong ente. Jangan menghina orang-orang yang kemudian ngemis di jalan. Itu urusan Tuhan terhadap hambanya, bukan urusan ente. Sedangkan ente dipaksa bayar perpuluhan, itu dasar pijakannya mana? Agamamu itu agama bisnis. Ngerti ente? Kristen itu menyebar sampai seluruh ke penjuru bumi itu karena bisnis, ekonomi, bukan karena kebenaran. Apa kebenaran yang ada di Kristen? Tunjukkan satu aja. Kebenaran Kristen itu apa? Atau sepotong aja deh, atau secuil, atau setai kuku kalau ada kebenaran di Kristen. Penggal leher saya kalau ada. Mana kebenaran di Kristen? Tunjuk sama saya. Apa? Di mana? Gak ada. Agamamu itu agama bisnis.
tanpa perpuluhan gulung tikar. Siapa yang berkhutbah di gereja kalau tidak dibayar? Oke, paham sampai situ ya? Jadi PR-mu adalah mana perintah perpuluhan di dalam kitabmu, itu satu. Yang kedua, apa dan bagaimana serta siapa, mengapa dan kenapa terjemahan kitab agama Yahudi ada di agamamu. Itu poin terberat ya, bebannya Kristen yang siapapun punya kewajiban untuk menjawab saya. Apa dasarnya terjemahan kitabnya agama Yahudi ada di agama Katolik Roma? Padahal kitab yang datang dibawa oleh para nabi hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Romawi. Terlalu antusias. Oh, antusias ya. Karena kami lebih takut kepada Kristen daripada ke setan. Karena setan sudah istirahat. Pengganti setan sekarang itu adalah Kristen. Lu mau apa? Lu mau apa? Lu mau apa? Setan belum pernah nongol mengajak kepada manusia untuk menyembah kepada manusia. Tapi Kristen door to door mengajak manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Itu artinya ente pades lebih kesetanan daripada setan. Belum sadar juga? Nggak sadar juga. Hanya bisa tertawa gitu. Setan sudah pensiun. Udah pensiun dini setan itu. Sejak abad pertama berdirinya kemudian sekte yang bernama Kristen, setan pensiun karena sudah ada yang menggantikan untuk menyesatkan manusia. Tanya saya apa sebabnya? Gitu cara belajarnya. Apa sebabnya? Ayo. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Dan yang mati digantung di atas pohon itu bukan nabi Tuhan. Yang digantung di atas pohon itu adalah orang terkutuk. Mustahil nabi Tuhan datang kepada dunia ini terkutuk. Siapa bilang Yesus terkutuk? Apa dasarnya Yesus sampai dia terkutuk? Ada? Gak ada. Berarti yang tergantung di atas pohon itu bukan Yesus. Berarti yang kau sembah itu bukan Yesus, tapi setan. Ngomongnya disendiriin. Banget aja menyampai suaranya. Kenapa takut? Keluarin aja suaranya. Bukan keluar. Bagaimana? Suaranya. Kenapa sampai menye-menye Anda berdua ini? Di sini malam jadi kita selesai bicara. Itu kan nggak enak. Sudah, coba tunjukkan kebenaran yang ada di agamamu itu. Saya pingin dengar apa sih kebenaran dari Kristen dari Barat ini, agama dari Barat ini. Apa? Kenapa sampai saya kebenaran itu? Kebenaran apa? Kasih lagi. Percuma kamu ngomong kasih. Lawung agamamu warisan penjajah kok kasih? Mas. Warisan penjajah dibilang kasih. Apa pula ini? Penjajah ya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Ya itu ucapan Yesus kepada pembunuh Yesus. Penyalib Yesus. Sedangkan Kristen itu adalah sekte atau aliran kepercayaan yang menerima perilaku dan hasil dari perilaku yang dilakukan oleh pembunuh Yesus. Ayo, andai saja orang-orang tidak berkhianat, orang-orang tidak membuat tipu muslihat, tidak membuat kesaksian palsu, iblis tidak merasuki Yudas, apakah kalian akan ada? Kristen ini akan ada? Enggak ada. Kristen itu lahir dari propaganda setan yang merasuki Yudas dan merasuki imam-imam kepala. Pahami itu dengan baik. Tidak bisa meleset. Orang ngomong. Apa? Saya kan minta kebenaran dari kalian. Mana kebenarannya? Ada kebenaran dari Kristen. Mana? Tunjukkan. Secul, setai kuku aja kalau ada. Mana? Kebenarannya Kristen mana? Tapi kalau disendiriin kayak gitu ya udah kamu aja. Kebenaran dari Kristen itu apa? Manusia yang telah lahir itu adalah Tuhan. Allahu Akbar, Masya Allah. Sini bocah ini. Di mana ada kebenaran Tuhan jadi manusia, cuplis? Sekarang siapa? Nenekmu yang ngajarin kamu itu, nenekmu yang keberapa yang ngajarin pencipta langit dan bumi jadi manusia? Hah? Bagaimana abang bisa bilang firman Al-Quran itu turun dari langit? Loh, yang namanya wahyu itu pasti dari Allah. Allah itu di atas, dia maha tinggi. Lihat dari siapa? Kok dilihat? Kok lihat? Emang saya nabi?
Terus kenapa abang percaya? Ya saya percaya karena itu iman saya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan apa? Buktinya apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan Al-Quran itu yang saya lakukan. Justru ente, mana perintahnya ibadah hari Minggu? Tunjukkan ke saya. Ayo. Ayo. Nangis. 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 Kalau saya perintahnya ibadah Jumat ada, sholat maghrib, asar, zuhur, subuh ada perintahnya. Ente sholat, Anda ibadah hari Minggu mana? Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan melalui nabinya baginda Rasul Muhammad SAW. Langsung kepada abang. Allah memerintahkan kepada kami melalui Roh Kudus, di mana rangkuman perintah Roh Kudus yang diterima dari Allah itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang betul. Nah, sekarang yang perintahkan kamu, jawab juga saya. Jawab juga saya. Jawab juga. Kenapa Anda ibadah hari Minggu? Siapa yang perintahkan? Siapa yang perintahkan Anda ibadah Minggu? Kenapa abang percaya kalau abang tidak Siapa yang memerintahkan Anda ibadah hari Minggu? Kenapa abang tidak percaya kalau abang tidak lihat? Apa sih? Siapa yang mengajarkan Anda ibadah hari Minggu? Kau ditanya Jokowi. Pertanyaan saya ini abang belum jawab. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan Anda kan? Ya, perintah hari Jumat. datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami umat beliau diperintahkan kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikril wasr, dan seterusnya. Itu perintahnya jelas. Ada perintah dari Al-Qur'an untuk kami sholat Jumat. Ada perintahnya. Nah, sekarang perintahnya ibadah Minggu mana? Mana perintahnya ibadah Minggu? Mana? Hei, apa abang percaya sedangkan abang tidak lihat? itu urusan saya. Ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu urusan saya. Itu iman saya. Ada perintahnya dalam Al-Quran. Saya beriman kepada Quran. Sekarang kamu beriman kepada siapa sampai kamu ibadah Minggu? Jawab. Ya, Mana perintahnya? Mana perintahnya? Sama. Mana perintahnya dalam Bible? Mana perintahnya dalam Bible? Mana perintahnya dalam Bible? Itu iman saya tidak perlu. Iya, iman tapi harus ada perintah, tuyul. Mana perintahnya? Itu iman saya. Saya tahu, saya tidak ganggu iman Anda. Yang saya tanya perintahnya ibadah Minggu mana? Besar tuyul. Mana perintahnya? Hei. Kamu memaksa orang untuk mana perintahnya? Mana perintahnya ibadah Minggu? Perintahnya saya tanya, perintahnya mana? Mana? Hei, Bro, jujur bro, jujur. hei. Iman saya. Itu iman Anda yang saya tanya dalilnya ibadah Minggu mana? Kenapa di ibadah hari Minggu? Iya, dalil, saya minta dalil sebagai rujukan Anda ibadah Minggu itu dasar pijakannya ada. Mana dalilnya? 7 hari Tuhan menciptakan. Saya ngerti itu di dalam kitabnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya. Di Kejadian 2 itu nggak ada hubungannya. Yang saya tanya hari Minggu itu mana perintahnya ibadah Minggu? Kalau perintah hari Sabat jelas ada. Keluaran 31 nomor 14 15 itu nggak ada hubungannya, tuyul. Saya ngerti Kejadian 2 itu nggak ada hubungannya. Pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Emang kamu Tuhan? Tuhan istirahat. Emang kau ikut istirahat? Dia memberkati hari itu. Hari apa? Kalau hari Sabat itu hari apa? Hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Hitung dari hari Senin ke hari 7 itu hari apa? Nenekmu kiper. Hari Senin katanya. Hari Minggu itu hari Ahad, itu hari pertama. Jangan kau bawa-bawa hari Minggu itu adalah hari ke-7. Nenekmu kiper, siapa yang ngajarin? Sekarang kenapa di tanggal sekarang kenapa banyak di cerita kemana-mana tanggal merah? Ya itu pemerintah. Itu bukan Tuhan, itu bukan kitab suci. Yang sekarang saya tanya ini adalah ibadah hari Minggumu mana dalilnya? Kenapa ibadah hari Minggumu dalilnya mana? Kenapa pemerintah ikut? Hari Minggu dalilnya ibadah di gereja mana? Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Gak ngerti bahasa Indonesia. Bro, lu ngerti gak sih bahasa Indonesia? Payah. Oten.
terlalu banyak makan Lu hal-hal yang jujur aja diharamkan. bilang nggak ada perintahnya. Gitu loh. Ini siapa lagi? Mana dalilnya, Bung? Kalau tidak ada, ya udah bilang aja nggak ada. Bang Suma, Dia kami bekerja ibadah hari yang Minggu makanya hari karena memang agama kami itu sebenarnya adalah agama kamuflase. Agama kami itu adalah agama kekaisaran Roma. Orang-orang Roma lah yang pertama kali ibadah hari Minggu. Sunday itu artinya hari matahari, sementara Romawi itu penyembah matahari. Adapun kami sekarang ini itu pengikut penyembah dewa matahari. Makanya Yesus itu diibadahi pada hari Minggu. Yesus itu diambil untuk menggantikan dewa Horus. Udah kayak gitu aja, jujur. Kami ini Kenapa penyembah abang dewa tahu? matahari. Padahal abang tidak lihat. Saya tahu karena saya baca. Oke? Kenapa abang percaya padahal abang tidak lihat? Ya, Anda lihat Yesus nggak? Anda lihat Yesus? Firman-Nya. Anda lihat Yesus? Tidak. Jarang kok. Ya tidak. Terus kenapa Anda imani? Kebalikannya abang lagi. Kenapa abang? Oke, saya jawab. Saya imani tentang Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang Allah. Karena beliau punya sahabat yang satu kata dengan Nabi Muhammad. Sahabatnya satu kata dengan para tabi'in muridnya. Tabi'in para tabi'in satu kata. Sampai kepada kami satu kata tentang Allah, satu kata tentang Nabiullah, satu kata tentang Al-Quran. Klop. Nah sekarang Yesus dengan Kristen satu kata enggak? Abang bilang satu kata. Emang abang tahu kita pertama. Mulai ngaco. Ditanya masih balik lagi ke sini. Ini giliran Anda. Saya sudah menjawab, giliran Anda sekarang. Bagaimana jawaban tuh abang tahu kalau masuk di otak saya? Ya, tidak mungkin masuk di otakmu. Kamu Kristen, mana berotak? Bagaimana juga saya mau jawab masuk di otak abang? Saya hanya minta coba kamu sampaikan ilustrasinya kayak mana. Yesus sampai ada Kristen ini gimana ceritanya? Yesus kayak mengajarkan hari Minggu. Yesus kayak mengajarkan tidak bersunat. Diam. Yesus kayak mengajarkan tidak bersunat. Yesus kayak mengajarkan makan babi. Hah? Yesus kayak mengajarkan ibadah menyembah kepada dirinya. Semuanya yang kamu lakukan itu tidak pernah dipraktekkan dan diperintahkan oleh Yesus. Jadi jangan mengatakan kalian itu pengikut Yesus. Kalian itu pengikut setan. Kenapa dikatakan pengikut setan? Karena tidak ada yang memerintahkan Anda untuk beribadah Minggu, untuk makan babi, untuk tidak sunat. Itu hanya setan yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Ayo. Menyembah manusia sekalian. Menyembah manusia sekalian. Siapa yang ngajarin? Ada yang ngajarin ente melakukan ajaran Kristen? Tak ada. Ajaran Kristen itu makanya disebut sebagai agama buatan oleh Yahudi, disebut sebagai aliran kepercayaan alias bidat. Kamu punya agama mengambil kitabnya orang Yahudi yang empunya kitab mengatakan kamu itu bidat, agamamu itu bidat. Ngerti bidat? Najis atau haram. Kayak mana tuh? Pertanggungjawabkan dong imanmu. Ini kamu berhadapan dengan orang yang beragama Islam. Saya pertanggungjawabkan imanku. Sekarang kamu pertanggungjawabkan imanmu. Jangan cuma begini terus. Tidak ada solusi. Abang imani saja ajaran agama abang. Saya imani ajaran agama saya. Ya. Kalau dari tadi abang bilang begitu tidak perlu kita berdiskusi. Ya. Abang tidur aja. Turun, tidur, cuci kaki, jangan lupa sikat gigi pakai rinso. Udah. Imani aja imanmu. Ngapain naik ke sini? Sampai Jangan lupa penyebab. air liur telangnya kembali. Kenapa naik ke sini kalau cuma mau kayak begitu? Imani aja imanmu. Giliran sudah nggak ada jawaban, nggak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Imani aja imanmu. Aku imani imanku. Itu karena sudah ketampol. Karena agamamu itu tidak terbukti diajarkan oleh para nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan mengorbankan manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan kemudian manusia melahirkan manusia, melahirkan Tuhan. Itu tak ada. Hanya Nabi Bahlul dan Nabi Koplak yang mengajarkan bahwa ada Tuhan melahirkan manusia.
Ada manusia melahirkan Tuhan. Itu hanya Nabi Koplok Punya yang kuasa. mengajarkan itu. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan punya Kalau kuasa. Tuhanmu punya kuasa, tidak mungkin kontolnya itu, nonotnya itu dipotong. Hah? Kalau Tuhanmu punya kuasa, tidak mungkin nonotnya digunting. Ada-ada aja. Tuhan yang mana yang punya kuasa kau bilang? Hah? Tuhan yang mana yang kau punya kuasa? Tuhanmu itu mana? Hah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa nggak dia bersihkan pantatnya ketika dia cebok, ketika dia berak, pada saat dia bayi? Bisa? Bisa? Ketawa dia. Bisa ndak Yesus itu hidup tanpa disusui sama ibunya? Bisa. Paling-paling dia jadi hidup tapi jadi bongsai. Ini pertanyaan waktu di padang gurung. Anda kan bertanya tuh sama saya, Tuhan saya maha kuasa. Oh jelas. Nah sekarang Tuhanmu itu kau katakan Yesus itu berkuasa. Berkuasa ndak Yesus? Kubacakan dalilnya ya. Bukti Yesus itu adalah makhluk seperti dengan Bang Suma. Mungkin Bang Suma lebih hebat dari dia. Coba lihat ya, di dalam kitab saudara dikatakan begini. Mungkin lebih hebat, tapi sebentar kalau tidur mungkin tidak bisa bangun. Ya, Yesus bagaimana? Nah, saya bacakan dalilnya. Bisa bangkit. Mati bisa bangkit, hantu kapang. Ini saya bacakan ya. 2 Korintus. Dengar. Pasang mulutmu. Pasang mulutmu. Ini saya baca dalil. Pasang mulutmu untuk mendengar kalau telingamu sudah tidak bisa selama ini. 2 Korintus 13 teman. Pasang mulutmu untuk mendengarkan. Ini ucapan dari Bible, surat-surat kepompong dari Paulus. Dengarkan. 2 Korintus mulutmu dengarkan, pakai mulut mendengarkan ini. Ya. Lanjut. 2 Korintus 13 nomor 4. Karena sekalipun Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Yesus hidup karena kuasa Tuhan. Memang kami adalah lemah di dalam Yesus, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Yesus untuk kamu karena kuasa Allah. Kolose 2 nomor 12. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati, atau Yesus kemudian tidak diberi kuasa, apakah dia bisa bangkit dari kematian? Jawab. Dia Tuhan. Dalilnya sudah kubacakan. Dia lemah, dia hidup karena kuasa Tuhan. Dia tidak bisa apa-apa selain karena kuasa Allah. Dalilnya sudah jelas. Dia Tuhan. Oh, berarti dia mati karena dia Tuhan gitu. Dia diberi kuasa tentang rumah. Mengerti ini kan tidak judul. Dia diberi kuasa karena dia Tuhan gitu. Karena dia Tuhan, makanya dia diberi kuasa gitu. Kamu tadi bicara saya dia. Ya karena bicaramu itu ngawur. Ditanya apa, jawabnya apa. Kenapa Yesus diberi kuasa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Tadi Bang baca di mana? Di mall. Korintus. Kamu itu beragama tapi kau tidak paham dasar agamamu, keyakinanmu. Ini apa namanya? Dengar Bang. Dengar Bang. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Nah, berarti untuk surat yang ditulis oleh Paulus. Untuk siapa? Yesus. Untuk siapa? Bukan Yesus yang mengatakan. Dengar. Iya. Paham? Berarti ini salah. Surat Paulus ini salah. Surat Paulus yang mengatakan. Nah, berarti Paulus salah. Bagaimana dia bisa tahu kalau Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, justru kenapa kamu mengatakan ini surat Paulus? Apa hubungannya? Artinya kamu ingin menolak bahwa ini tidak benar. Di sini kan dikatakan, di sini dikatakan Yesus diberi kuasa. Kelihatan dia. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus ini diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Karena dia Tuhan. Oh, jadi dia karena dia Tuhan makanya dia diberi kuasa.
Dia bukan diberi Masa kuasa. Tuhan diberi kuasa? Nah, ini dalilnya diberikan kuasa. Dia bukan diberi kuasa. Apa-apaan ini? Makanya saya bilang, saya baca ini surat Paulus yang pertama kepada itu Paulus yang menuliskan surat. Iya, saya tahu Paulus yang Kenapa menulis. kamu mengklaim bahwa itu Yesus yang mengatakan? Loh, Hah? ini Paulusmu pendiri agamamu mengatakan Yesus diberi kuasa oleh Allah. Pertanyaan saya, Yesus diberi kuasa itu karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Dia tidak diberi kuasa, Bang. Ini dalilnya salah. Loh, itu kan Paulus yang tulis. Iya, makanya saya tanya, berarti Paulus ini bohong? Dia kan tidak tahu seutuhnya Yesus itu siapa. Berarti Paulus ini bohong? Berarti waktu Paulus ini Yesus- bohong? Yesus bertanya kepada murid-murid, siapa yang tahu saya ini siapa? Iya, tahu dia Mesias. Mesias berarti manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Udah jawab itu. Mesias itu Jawab manusia. Petrus bagaimana? Apa? Jawab Petrus bagaimana? Apa jawab Petrus? Dia mengatakan anak Allah. Aduh. Apa? Kamu telah mengatakannya. Aku memang Mesias. Jadi begini. Nah, itu sudah 17 kali jadi begini. Berarti kesimpulannya saudara Jokowi tidak percaya surat Paulus ini. Sama dengan saya. Saya pun tidak percaya Paulus ini karena Paulus ini orangnya tidak jelas. Dia tidak kita ketahui siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Ini manusia siluman. Tidak jelas orangnya dari mana. Tiba-tiba nulis sebuah surat, 13 surat dia menulisnya, tapi kita tidak tahu dia siapa. Apakah dia ini pembohong, apakah ini pendusta, apakah ini jelmaan setan, yang iblis yang menjelma atau apa, karena kita nggak tahu siapa bapaknya. Oke, kita sepakat ya bahwa Korintus yang menceritakan bahwa Yesus diberi kuasa itu tidaklah sepenuhnya benar menurut ucapan Anda tadi barusan. Oke, Makanya, Bang, apa? ayat itu tidak boleh satu-satu abang tafsirkan. Saya tidak menafsirkan kok. Ini Dia- tertulis. Ini Dia berkata tidak saya bahwa tafsirkan. Dia mengatakan telah disalibkan oleh karena kelemahan. Namun Yesus hidup karena kuasa Allah. Yesus hidup karena kuasa Allah. Bukan karena kuasa Yesus sendiri. Jangan ucapkan lagi begini bang ya. Kalau ujung-ujungnya mutar-mutar juga. Nah sekarang ajaran Paulus ini kita tolak. Anda menolaknya, saya pun menolaknya. Sepakat kita. Nah sekarang Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan. Silakan. Yohanes berapa? 5 nomor 30. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan. Jawab. Ayat 30. Iya, itulah kalian. Kalian beragama Kristen, kami pula yang ngajarin kalian Bible. Begini bang, Apalagi gini bang. Dari tadi gini bang. Itu siapa yang bilang gini? Itu teman kita. Intinya, Abang, Gimana? lahir sebagai manusia supaya dia menunjukkan bahwa yang berkuasa Allah itu satu-satunya. Apa sih? Jadi tidak bisa dia bilang dia adalah Allah karena manusia tidak akan percaya. Padahal sebenarnya dia Allah. Dari mana Anda tahu? Kok Anda lebih hebat dari Yesus? Hah? Makanya Hati-hati di Tuhan kan nanti sekte baru, nanti ada sekte baru, nanti ada sekte baru dibikin oleh orang-orang Kristen dan Pak Jokowi dijadikan sebagai Tuhan karena Pak Jokowi ini lebih tahu daripada Yesus. Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kenapa Anda justru mengatakan dia itu adalah Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri?
Berarti saudara lebih hebat dari Yesus. Dan tadi Yesus saya bilang apa, Bang? Anda mengatakan bahwa Ya, dia kan sekarang berupa manusia. yang mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia itu ilmu dari mana? Gimana ya? Gimana ya? Jelaskan gimana supaya Abang mengerti. Bagaimana Anda bisa membuat saya mengerti sedangkan pangkal ajaran yang Anda anut itu tidak berdasar kepada akal? Sementara nanti kita bisa ada penjelasan, ada pengertian, ada pemahaman, ada pengetahuan kalau yang menjadi tolak ukurnya akal. Di luar daripada akal bukan pengetahuan, bukan penjelasan, bukan pengertian, tetapi penyesatan. Paham di situ? Bagaimana Anda membuat saya mengerti? Sementara Anda pijakannya bukan akal. Gimana ceritanya? Anda mengatakan, gimana? Bagaimana kalau di sekolah Abang diterangkan dengan soal, kalau tidak ada contoh Abang mengerti ke tidak? Soal kalau ada contoh mengerti, pasti itu. Nah, sekarang apa yang Anda ingin contohkan? Ketika soalnya berkata lain, Anda mencontohkan lain. Begini. Kenapa Allah mau supaya orang tahu bahwa Dia adalah Allah? Itu dari mana Anda tahu? Makanya dia turun ke bumi. Ucapan Anda ini Anda dapatkan dari mana? Sedangkan Yesus mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, kalian harus percaya dan mengenal diriku sebagai utusan tok. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa Dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 11 nomor 42. Yesus mau dipercayai sebagai utusan saja, tidak lebih. Kenapa Anda melebih-lebihkan? Makanya saya katakan orang Kristen nanti bikin sekte baru, Anda yang dilantik menjadi Tuhan. Karena Anda lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus. Seakan-akan Yesus itu lupa diri, Yesus itu lupa daratan, Yesus itu lupa ingatan. Bukan lupa diri, bukan lupa ingatan, bukan lupa, tapi lupa ingatan. Yesus lupa kalau dirinya adalah Elohim itu sendiri. Anda muncul kemudian mengingatkan bahwa Yesus itu lupa ingatan. Sebenarnya Yesus itu adalah Elohim yang datang jadi manusia. Karena itu tidak pernah Yesus ajarkan. Sementara Anda muncul belakangan mengajarkan itu, berarti ente lebih pantas disembah oleh Pak Bom-Bom daripada Yesus. Karena pengetahuan ente lebih hebat dari pengetahuan Yesus. Yesus tidak tahu kalau dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Dia nggak tahu. Puncak-puncak pengakuan Yesus hanya apa? Aku dan Bapa adalah satu. Itu aja. Tapi dia tidak pernah mengatakan aku ini adalah Bapa yang mendatang dalam rupa manusia. Tapi Anda berani mengatakan itu, berarti Anda punya ilmu lebih di atas daripada Yesus. Andalah yang lebih pantas disembah oleh Pak Bom-Bom in the gang. Besok mungkin saya perlu bantu Anda untuk memproklamirkan ketuhanan Anda atau gimana? Karena Anda ini mendikte Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Makanya karena dia mau dikenal, maka Tuhan itu datang menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhannya Yesus yang Bapa di surga juga tidak pernah mengajarkan itu. Tapi ente hadir dengan menggunakan nama Jokowi, mengajarkan yang melebihi daripada unsur ketuhanan. Berarti Pak Bom-Bom in the gang lebih pantas menuhankan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lebih tahu daripada Yesus itu sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Jangan ditertawakan, tepuk tangan. Loh, pada tertawa sih? Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Alamak. Tepuk tangan ini adalah Tuhan baru untuk Kristen. Ya, silakan. Oke, dia. Ilmu dari Satria Baja Hitam itu. Saya jelaskan panjang lebar ke Abang pun, Abang tidak akan terima. Saya tidak terima karena patokan saya adalah ucapan-ucapan Yesus dan ucapan-ucapan ilahi yang masih ada tersisa terjemahannya di dalam Bible. Abang ikut saja, ikut saya ajaran Abang, saya ikut ajaran saya. Ya sudah. Kalau cuman itu kenapa naik ke sini abangku? Saya pikir nanti jelaskan Abang mengerti, ternyata tidak mengerti juga. Tidak bisa Anda membuat saya mengerti karena dasar pijakan Anda itu cuma akal-akalan. Bang, sekali lagi saya katakan, unsur pengertian, unsur pemahaman, unsur pengetahuan, pangkalnya akal. Kalau akal mati hanya dogma, itu tidak bisa Anda memberikan penjelasan kepada saya, nggak bisa.
Anda hanya menguraikan bualan, Anda hanya menguraikan angan-angan Anda. Itu betul, bukan sedang menjelaskan. Anda sedang menguraikan angan-angan Anda sedang menguraikan tentang mimpi-mimpi Anda. Bedakan dengan memberikan pengertian. Tidak bisa. Karena yang Anda ingin berikan pengertian kepada saya, itu adalah Anda ingin menjelaskan bahwa seekor kambing itu adalah ayam. Maka ketika Anda menguraikan kata per kata, yang muncul bukan penjelasan, yang muncul hanya penipuan, yang muncul hanya penyesatan, yang muncul hanya kebodohan. Pahami itu dulu. Makanya kita punya kerangka berpikir, itu harus loncatan berpikir kita miliki. Kerangka berpikir itu harus kita punya. Kalau kita ingin menjadi narasumber untuk membicarakan sesuatu. Apalagi ini berbicara mengenai keyakinan. Jangan Anda mengatakan, biar saya menjelaskan, Anda tidak akan mengerti. Bung, sekali lagi, Anda tidak sedang ingin menjelaskan, Anda ingin menyesatkan. Bedakan menjelaskan dan menyesatkan. Bedakan memberi pemahaman dengan memberi dogma. Bedakan memberi pengetahuan dengan memberi angan-angan. Bedakan itu. Anda ingin menjelaskan, Bang Suma, ini adalah kambing. Kambing ini tanduknya panjangnya segini. Nah, ini kambing namanya adalah sapi. Tidak bisa, Bang. Sapi tidak akan pernah bisa Anda jelaskan dalam sebagai seorang kambing, seekor kambing. Begitu juga Yesus. Yesus yang adalah manusia Anda ingin jelaskan adalah Tuhan, tidak bisa. Yang ada Anda ingin menyesatkan dengan cara Yesus Anda uraikan adalah Tuhan. Anda ingin menggelapkan dengan Yesus Anda uraikan adalah Tuhan. Itu yang betul. Bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan itu sesuatu yang tidak jelas pada konkretnya, pada logiknya, kemudian baru kemudian diurai sehingga hal tersebut seimbang, ada keseimbangan, ada rasio di sana yang bekerja. Tapi kalau yang Anda jelaskan itu rasionya nggak ada, yang ada adalah irasional, irasio yang muncul. Berarti Anda tidak sedang menjelaskan, Anda sedang menyesatkan alias mendogma atau mendoktrin. Itu cukup. Oke. Nah, apa lagi? Adalah segala sesuatu yang harus kita lihat. Bukti adalah segala sesuatu yang kita lihatnya. Oke, baik. Dasar kebenaran itu adalah segala sesuatu yang... Kalau Quran itu turun dari langit. Titik. Ya, yang suruh Anda percaya siapa? Terus yang suruh Anda percaya agama kami siapa? Saya sudah percaya agama Anda dari dulu. Percaya bahwa agama Anda adalah buatan manusia. Anda salah menjebak saya. Anda salah orang diskusi. Tapi saya tidak percaya agama Anda. Saya tidak pernah menuntut orang yang tidak berakal percaya bahwa satu itu adalah satu. Anda paham? Dan saya tidak punya kewajiban untuk membuat Anda jadi percaya. Bagaimana mungkin saya menuntut seekor ayam percaya bahwa yang kupegang ini adalah botol aqua? Tak mungkin. Tak mungkin, Bang. Jadi jangan Anda kepedean. Anda untuk membedakan antara Yesus aja dengan Tuhan, Anda nggak bisa. Bagaimana bisa Anda percaya kepada Islam? Islam itu tempatnya orang berakal. Level tertinggi dalam dunia ini adalah akal, dan itu Anda tidak punya. Makanya Anda menjadi Kristen. Karena untuk menjadi seorang Kristen, akal harus mati total. Tidak boleh punya akal. Kami akui orang Kristen itu cerdas dari bidang matematika, fisika, cerdas orang Kristen. Tapi ketika berbicara mengenai agama Kristen, berbicara mengenai keyakinan Kristen itu, lebih baik kami ngomong sama ayam daripada Kristen. Ayam ditemani bicara tidak membodohi, tapi kalau Kristen ditemani berbicara mengenai Tuhan, mulutnya penuh dengan kebodohan, mulutnya penuh dengan pembodohan, mulutnya penuh dengan kesesatan. Itu, camkan itu baik-baik, tulis dengan tinta hitam atau tinta merah. Bingkai ucapan Bang Suma itu tempel di dalam rumah Anda supaya semua warga yang ada dalam rumah itu bisa membaca. Bang Suma mengatakan kalau Kristen berbicara mengenai dunia hebat, berbicara mengenai keyakinan nonsense. Pahami itu sampai di ubun-ubun. Betul sekali itu, Bro. Betul dong. Makanya Kristen ini cocoknya kita ajak